Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini saya akan mencoba review sebuah tablet, pen tablet dengan merek Hion, tipenya H430P. Pertama, saya bukan digital artist. Kita akan mulai bahas dari mengapa saya butuh sebuah pen tablet, kelebihan dan kekurangannya. Sebagai orang yang jarang pegang pulpen, ya, tangannya akan jadi kaku dan bahkan saya punya cerita teman saya dipanggil orang bank untuk sebuah urusan administrasi, ya, disuruh verifikasi tanda tangan sampai diulang beberapa kali karena terlalu berbeda gitu antara tanda tangan yang lama dengan tanda tangan yang dia buat baru. Sampai orang banknya, ini loh pak, tanda tangan bapak itu seperti ini gitu, dan nggak bisa juga, dan berakhir dengan dia harus pakai cap jempol gitu. Nah, saya butuh pen tablet ini untuk komunikasi, untuk membantu menjelaskan sesuatu yang abstrak dalam media yang diskrit seperti layar komputer ini, ya. Mungkin alternatifnya kalau kita sudah punya iPad atau Android Tab, ya, itu bisa dipakai juga, tapi kendalanya kan lagi-lagi soal dana. Kenapa kita harus butuh device baru yang harganya mungkin ratusan ribu atau jutaan rupiah lebih mahal. Pen tablet ini saya rasa termasuk yang termurah, ya, kalau nggak paling murah, karena mungkin Anda belinya new, ya. Saya beli ini di second, ya, cukup dengan 200 ribu rupiah, bahkan sebelum diskon gitu. Kalau kita bandingkan dengan pen tablet serupa, apalagi pen display, ya, dimana harganya akan jauh lebih mahal. Oke, saat ini kita lagi di aplikasi dari Hion tabletnya, bisa di-download, tersedia untuk berbagai macam sistem operasi. Di sini saya mau bahas mulai dari settingan buat pen tabletnya sendiri. Lalu di sini ada press key, ya. Press key itu adalah semacam shortcut, tapi sayangnya ini saya nggak pakai, ya, yang terlalu tidak nyaman posisinya. Nah, jadi saya disable. Jadi ini bukan tab tetapi dipencet, benar-benar physical button. Lalu di setting working area ini kita bisa set apakah ingin full atau custom atau sesuai rasio dari screen kita. Nah, di sini ada yang unik, ya, saya mau bahas. Kenapa saya putar ini 180 derajat? Kalau posisi normal seperti ini, maka ini akan ada area yang tidak bisa kita tulisi, yaitu area di luar working areanya seperti ini. Nah, itu akan menurut saya cukup mengganggu, makanya saya putar, ya, putar seperti ini sehingga working areanya tetap berada, patokannya adalah ujung dari pen tablet seperti ini. Nah, dimana bagian yang bawah itu jarang sekali saya pakai. Jadi saya akan jarang sekali menyentuh bagian ini karena tangan saya akan selalu berada di atas pen tabletnya. Nah, alasan kedua, itu membantu saya untuk meletakkan pergelangan tangan di atas pen tablet, sehingga pada waktu menulis atau membuat gambar, posisinya tidak akan pernah, posisi tangan kita tidak akan pernah keluar dari pen tablet. Ya, mungkin cukup untuk working areanya. Kita lanjut ke digital pen. Nah, di sini ada press key, dimana pennya, ya, bisa dilihat ini punya dua button tambahan, physical button, bisa dipencet. Lalu di sini saya set sebagai mode mouse. Jadi kalau mouse modenya itu di disable, maka working area kita itu akan merepresentasikan posisi dari screen kita. Jadi kalau kita letakkan pena di kiri atas, ujung kiri paling atas, maka itu akan bergerak langsung ke kiri atas dari layar laptop kita. Sedangkan kalau di mouse mode kita mesti geser-geser dulu. Dan ini saya lebih senang seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa set misalnya keyboard key. Nah, ini kita bisa input di sini. Kita lanjut ke pressure setting. Jadi semakin lemah saya menggores, maka garis yang ditimbulkan akan menjadi semakin tipis. Sebaliknya kalau ini saya tekan lebih kuat, maka garisnya akan menjadi semakin tebal. Sayang sekali di settingan ini tidak ada opsi untuk menonaktifkan pressure sensitivity, dan itu harus diaktifkan di masing-masing aplikasi yang kita pakai, misalkan di Krita, di Microsoft OneNote dan seterusnya. Jadi saya biasanya pakai setting seperti ini. Jadi
penambahan tekanan itu baru terasa ketika benar-benar ditekan. Nah, ini. Jadi kalau saya lemah saja, maka dia akan tipis saja seperti ini. Dan ini store akan mengarahkan kita menuju ke website Vion. Ya, kita lanjut ke kekurangannya. Mungkin dari segi build quality-nya, ini bahannya plastik, dan saya rasa ini permukaannya agak terlalu licin. Dia tidak seperti kertas, tidak seperti pen tablet lainnya yang mungkin udah terkenal seperti Wacom dan seterusnya. Yang kedua, desain press key-nya. Ini ada press key di sini, ada 4 buah. Itu agak kurang, menurut saya agak kurang terlalu dipakai ya, karena posisinya tidak nyaman gitu. Selanjutnya ujung pennya, ini bisa dilihat ujung pennya agak sedikit goyang. Jadi kalau kita menulis terlalu cepat atau menggambar terlalu cepat, akan ada kesan garis putus-putus atau garis tipis yang tidak kita inginkan gitu. Nah, ini saya nggak tahu ini efek dari karena ini barang second ya, barang bekas, atau mungkin yang baru pun juga seperti itu, atau mungkin pen tablet pada umumnya memang seperti ini itu terlalu goyang menurut saya. Yang selanjutnya settingan driver, yaitu kita tidak bisa seperti yang saya bilang tadi disable pressure sensitivity-nya. Terus selanjutnya kekurangan custom shortcut. Jadi sebagai perbandingan saya punya Logitech Mouse ini ya. Ini shortcut di button ini itu bisa double klik, ini juga double klik. Jadi kita punya pertama one click, 2 ya, kali 2. Terus ini bisa double klik berarti kita punya 4 shortcut ya. Dan masing-masing ini juga punya namanya gestur. Jadi diklik lalu diarahkan ke kiri, ke kanan, atau ke atas atau ke bawah. Nah, itu berarti kita punya 4 tambahan shortcut lagi. Tuh. Kalau di sini itu menurut saya berarti ini kan harusnya ada double klik di sini. Kalau double klik di sini dan double klik di button yang di sebelah atasnya, berarti kita punya 4 shortcut tambah. Oke, itu saja review singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.